Di pelajaran ini kita ada untuk mencapai 3 tujuan. Yang pertama, memahami proses panjang kanonisasi, perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang kedua, kita menganalisis peran tokoh sejarah dan pimpinan Roh Kudus. Dan ketiga, kita dapat menyimpulkan pentingnya sejarah Alkitab bagi iman Kristen saat ini. Baik, kita akan dasar teologi Alkitab. Menurut anak-anak, apa itu Alkitab? Menurut apa? Iya, Alkitab adalah buku kitab kehidupan dalam firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk tetap selalu menurutkan firman Tuhan. Di sini ada dasar teologis Alkitab. Ayat firman Tuhannya saya berikan kepada
2 Petrus pasal 1 ayat 20 sampai 21 dibaca oleh teman-teman. Anak-anak. Orangnya tidak tahu itu. Petrus 1 ayat 20 sampai ayat 21. Yang terutama harus kita ketahui ialah bahwa membuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah membuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Nah, ayat ini menjelaskan bahwa bukan kehendak manusia yang ditulis, tapi melainkan yang didorong oleh Roh Kudus. Inti dari materi ini adalah Alkitab memiliki dimensi ilahi, otoritas Allah sekaligus dimensi instansi yang ditulis oleh manusia dalam sejarah yang ditulis oleh tokoh-tokoh Alkitab. Nah, kita akan masuk dalam proses penulisan awal Alkitab dari lisan ke tulisan kuno. Nah, dari lisan kisah iman diturunkan dari mulut ke mulut. Bahan tulisannya papirus, tanaman air, dan perkamen kulit hewan. Dan format Alkitabnya berbentuk gulungan, scroll sebelum menjadi buku. Haides. Bahasa asli Ibrani dalam perjanjian itu dalam perjanjian lama, dalam kitab perjanjian lama. Dan bahasa Yunani terdapat dalam Alkitab perjanjian baru. Nah, kita akan masuk di slide berikutnya. Kanonisasi perjanjian lama dan perjanjian lama. Bagaimana kitab perjanjian lama disatukan? Arti kanon yaitu alat ukur atau standar iman yang sah. Berarti sudah menjadikan alat ukur dan standar iman yang sah, berarti sudah tidak bisa dipisahkan karena sudah disahkan atau disatukan. Nah, masuk berikutnya proses sejarah. Dimulai sejak zaman Musa hingga pembuangan. Proses kanonisasi perjanjian lama. Nah, bukti dari sejarah terdapat dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 8. Nah, anak-anak kalau membaca dan gimana itu? Dalam iya, itu membaca. Dalam Nehemia 8 ayat 1 sampai 8.
Sedang di sebelah kiri berdiri Pedaya, Misael, Malkia, Hasum, Hasbadana, Sakaria, dan Mesulam. Ezra membuka kitab itu di depan mata seluruh umat karena ia berdiri lebih tinggi dari semua orang itu. Pada waktu ia membuat kitab itu, semua orang bangkit berdiri. Lalu Ezra memuji Tuhan, Allah yang Maha Besar, dan semua orang menyambut dengan amin, amin, sambil mengangkat tangan, dan kemudian mereka berlutut dan sujud menyembah kepada Tuhan dengan muka sampai ke tanah. Juga Yesua, Bani, Serepia, Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Macea, Kelita, Azaria, Yosabat, Hanan, Pelaya, yang adalah orang-orang Lewi, mengajarkan Taurat itu kepada orang-orang itu, sementara orang-orang itu berdiri di tempatnya. Terima kasih, Nata. Nah, ayat ini menjelaskan bagaimana proses secara sah perjanjian lama secara langsung dijalankan. Nah, kita akan masuk yang berikutnya, yaitu otoritas iman bangsa Israel yang sah, termasuk di hasil akhir. Bahwa hasil akhir dari kitab perjanjian lama semua terdapat 39 kitab yang disepakati dalam kanon Yahudi. Kanonisasi perjanjian baru. Nah, bagaimana kita perjanjian baru dapat disatukan? Kriteria pembagian kitab perjanjian baru itu aktualisasi, yaitu yang ditulis oleh rasul atau saksi mata Kristus. Berarti yang ditulis oleh rasul-rasul yang Tuhan sudah dipercayakan kepada mereka untuk menulis kitab perjanjian baru. Nah, isi dari perjanjian baru ini selaras dengan ajaran iman yang benar, dan perjanjian baru ini semuanya dituliskan tentang Yesus Kristus. Nah, katolisitas ya berarti yang diterima dan digunakan secara luas oleh jemaat pemula. Hasil akhir kitab perjanjian baru ini terdiri dari 70 kitab yang disepakati resmi pada kanonisasi Kartago. Kita masuk di slide berikutnya. Kita kan kekurangan teman-teman yang lain, dijadikan menjadi satu kelompok aja diskusi tentang analis mengapa sejarah penyusunan Alkitab penting bagi kita hari ini. Sini kan ada 3 kelompok, tapi yang lain sudah masuk, jadi kita buat dalam satu kelompok aja. Yaitu diskusinya, siap buku enak? Itu mengapa sejarah penyusunan Alkitab penting bagi kita hari ini. Soalnya ditulis. Iya, soalnya ditulis. Mengapa ada di dunia? Mengapa ke dunia? Mengapa ke dunia? Mengapa sejarah penyusunan Alkitab penting bagi iman kita hari ini? Bisa lihat? Oke, buat kamu. Iya, tambah satu lagi. Analisis proses kanonisasi perjanjian lama. Itu aja. 2 aja ya. Digabungkan jadi satu kelompok aja. Waktunya 15 menit.
Iya, ada presentasi. Selesai ini dipresentasikan hasil diskusinya kalian.
sebelum kita presentasi, Ibu mau mengajak anak-anak untuk semua banyak berdiri. Agar pikiran kita fokus, kita gentangkan tangan dan kayak gini ke atas, ke bawah, ke atas, ke samping, tarik nafas, 1, 2, 3. Sampai ini 3 kali langsung udah ha gitu ya. Oke, 1, 2, 3, tarik nafas. 2, 3 ya, siap-siap. 1, 2, 3, ha. Oke. Oke, itu silakan Mas. Ibu semuanya maju atau semuanya? Semua sama. Ya, Ibu, kita akan mempresentasikan hasil diskusi kita. Oke, di sini hasil diskusi kita untuk pertanyaan pertama. Mengapa sejarah penyusunan Alkitab penting bagi kita hari ini? Jawabannya, supaya kita tahu, kita mengerti, dan kita pahami tentang sejarah penyusunan Alkitab itu dengan baik. Kemudian, untuk poin-poinnya yang pertama, untuk meneguhkan kepercayaan terhadap Alkitab. Kemudian yang kedua, menunjukkan pemeliharaan Allah. Yang ketiga, membantu menafsirkan Alkitab dengan benar. Jadi kita bisa kita tahu penyusunan Alkitab ini, kita bisa menafsirkan Alkitab itu dengan benar, baik itu dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Kemudian poin yang terakhir, menguatkan iman dan kehidupan rohani kita agar iman kita tetap bertumbuh dari hari lepas hari dan kehidupan rohani kita juga bisa semakin lebih baik. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, analisis proses kanonisasi perjanjian lama, yaitu tahap penulisan kitab, kemudian yang kedua pengumpulan dan pemeliharaan, yang ketiga pengakuan oleh umat Allah, yang keempat penyusunan kanon Yahudi, yang kelima peneguhan kanon. Dan ini berlangsung secara bertahap melalui penulisan, pengumpulan, pemeliharaan, dan penguatan oleh umat Allah. Dan hasil diskusi kami. Oke, terima kasih. Jadi kalian sudah dapat memahami dari diskusi yang kalian presentasi sangat bagus, lebih meningkatkan lagi kehidupan kerjanya. Nah, kita akan mulai dengan kesimpulan. Di sini Ibu dapat mengaku bahwa total dari Alkitab berjumlah 66 kitab yang ditulis dengan tema kesatuan, yang ditulis oleh 40 penulis dengan latar belakang yang berbeda-beda, nelayan dan petani dan lain-lain. Nah, dalam kurun waktu yang ditulis 1500 tahun. Namun memiliki satu tema tunggal, yaitu rencana keselamatan Allah di dalam Yesus Kristus adalah satu cerita agung dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Alkitab hanya menceritakan satu hal, kasih Allah yang menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Nah, mari kita lihat secara bersama-sama motivasi dari kita belajar untuk kedepannya menjadi peneman kita, yaitu firman Tuhan dan masa depannya. Mari kita lihat bersama-sama. Pelita bagi langkahmu, terang bagi jalanmu,
sampai 17. Pesan motivasi, jangan biarkan dunia mendikte siapa dirimu. Biarkanlah firman Tuhan yang mengidentifikasi masa depanmu. Anak muda yang mencintai Alkitab adalah anak muda yang langkah kakinya tidak akan mudah goyah oleh badai zaman. Oke. Dari ini kita belajar bahwa penguatan untuk setiap orang kamu, Allah yang setia adalah Allah yang telah menjaga dan memelihara penulisan Alkitab selama ribuan tahun, adalah Allah yang sama yang akan menjaga dan memelihara kehidupan hingga masa depan. Untuk menutup pembelajaran kita pada siang hari ini, kita baca sama-sama dengan di ayat Yosua 1 ayat 8. Yosua 1 ayat 8. 3, 2, 1. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan bertumbuh. Sebelum itu Ibu mau tanya, dari materi ini ada yang dapat mengingat atau perjanjian lama ada berapa kitab, perjanjian baru ada berapa kitab? Masih ingat? Perjanjian lama ada berapa? 39. Kalau perjanjian baru? 27. Jadi simbol kitabnya ada berapa? 66 kitab. Oke, begitu. Nah, inilah kegiatan terakhir dari pembelajaran kita. Ibu akan memberikan tugas. Yang tugas ada berapa? Mau berapa tugas? Soalnya 2 atau 1? 1 aja Ibu. Cari toko-toko